Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersama memasuki ibadah Jumat Agung pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Sebagaimana kesaksian dalam Injil Yohanes 12 ayat 23 dan 24 yang demikian. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Maka kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus, yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang telah menggenapi janjinya. Sambil berdiri kita naikkan pujian Kidung Jemaat 174B bait 1 dan 2. Ku heran juru selamatku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Silahkan duduk. Dan mari bersama-sama kita naikkan pujian bagi Allah dari Kidung Jemaat 169 bait 1, 2, dan 3. Memandang salib Rajaku. Duduk
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama-sama kita mengakui segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Kepada ibu, bapak, dan saudara semuanya, dipersilahkan mengambil waktu sebentar untuk berdoa, menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Disilakan. Bapa yang Maha Kasih, inilah doa kami, seruan kami, permohonan ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari akan setiap pelanggaran yang selalu kami lakukan dalam kehidupan kami. Kepadamu kami memohon, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon ampun. Amin. Kita nyatakan penyesalan dengan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 170, bait 1 sampai 3, Kepala yang Berdarah. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya,
Tuhan menyatakan berita anugerah sebagaimana di dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 dan 8 yang demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyatakan tanggapan kita atas berita anugerah ini dengan pujian Kidung Jemaat 35 bait 1, 3, dan 4. Tercurah darah Tuhanku. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya,
Mari kita mohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, di kesempatan ini kami bersama mempersembahkan hidup kami untuk menjadi persemaian bagi sabda-Mu yang suci. Kami menyediakan hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk bersama mendengar, merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, urapilah supaya yang keluar dari mulutnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38 saya bacakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki-kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena ia takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Amin. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus, dan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dikasihi Tuhan, khotbah pada ibadah Jumat Agung ini judulnya Karena Salibmu Hidupku Dibaharui. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita bersama-sama mengadakan ibadah untuk mengenang dan menghayati sengsara serta kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sebuah peristiwa yang tentu saja tragis dan menyedihkan. Salib saat ini sering dipakai dan digunakan oleh orang-orang Kristen, sebab salib dimaknai sebagai simbol identitas diri. Banyak di antara kita yang memakai kalung dengan bandul salib, atau di rumah-rumah setiap orang Kristen, keluarga Kristen pasti ada dipasang tanda salib. Karena memang salib saat ini menjadi simbol identitas bagi orang-orang Kristen, bagi para pengikut Kristus.
Salib menjadi simbol keagamaan, agama Kristen ataupun Katolik. Simbol rumah ibadah, karena tidak mungkin gereja tanpa tanda salib. Dan setiap kita yang memakai, mengenakan atau memasang salib ini memiliki rasa bangga, memiliki rasa marem ketika mengenakannya atau memasangnya. Tetapi tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa pada awal mulanya dulu justru salib ini adalah simbol dari kehinaan, simbol dari kesengsaraan yang luar biasa berat. Penyalipan adalah metode penghukuman yang paling keji yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Dalam beberapa literatur disampaikan bahwa penyalipan ini memang dilakukan oleh beberapa bangsa. Dan dalam realitasnya proses hukuman salib pasti lebih tragis, lebih mengerikan daripada film yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah tonton, film yang dibuat oleh aktor Hollywood. Itu pun sempat disensor karena adegannya terlalu sadis. Bisa dibayangkan, peristiwa nyata, peristiwa realnya, proses penyalipan pasti lebih sadis. Hukuman salib diduga diciptakan oleh orang-orang Persia pada tahun 300-an sebelum Masehi. Dan kemudian diadopsi, digunakan, disempurnakan oleh orang-orang Romawi pada sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Beberapa catatan menunjukkan bahwa peristiwa penyalipan membuat orang yang dihukum salib ini mati perlahan-lahan dan harus melewati penderitaan yang sungguh luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Dalam bacaan kita tadi, Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 38, dimulai dari pernyataan Tuhan Yesus yang merasakan haus. Mungkin ketika kita membaca pernyataan Yesus yang mengatakan aku haus, dalam bayangan kita ini seperti orang yang haus biasa saja. Orang yang mungkin ketika habis bekerja atau habis berolahraga lalu merasakan haus, sekedar itu. Tetapi coba dibayangkan Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasa haus yang dialami oleh Tuhan Yesus tentu ini adalah kehausan yang luar biasa dan juga bukan sekedar menggenapi apa yang ditulis di kitab suci sebagaimana tadi dalam catatan Injil Yohanes. Tapi secara real, secara nyata, Tuhan Yesus benar-benar merasakan kehausan yang luar biasa. Kalau bahasa medisnya dehidrasi yang luar biasa. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus telah mengalami peristiwa interogasi oleh pemimpin agama, mahkamah agama, setelah ditangkap di Taman Getsemani, kemudian juga menjalani interogasi di hadapan Pilatus dari pagi sampai siang. Dan jangan membayangkan ketika diinterogasi Tuhan Yesus dikasih minuman soda dingin, soda gembira, atau es teh, es jeruk, teh krampul atau yang lain. Tidak akan mungkin ada suguhan seperti itu. Yang ada, Tuhan Yesus disuguhi sol sepatu para tentara, digajul, ditendang. Bahkan sebelum kemudian Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dia terlebih dulu menyerahkan kepada para prajurit untuk menyiksa Yesus. Dan kalau kita membayangkan penyiksaan, ya jangan membayangkan sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin para prajurit mengatakan, "Nuwun sewu Yesus, kamu aku pukul ya." Tidak. Tetapi dengan tindakan nyata, kekerasan yang nyata, tendangan, pukulan, dan bukan hanya dengan tangan kosong. Disebutkan ada cambuk yang dikasih duri, yang ketika itu dicambukkan mengenai kulit itu akan robek dan daging itu akan ikut
tercerabut oleh cambuk berduri ini. Demikian juga mahkota duri. Sungguh-sungguh mahkota duri yang ditancapkan di kepala Tuhan Yesus, darah mengalir dari luka akibat mahkota duri ini. Sampai kemudian Tuhan Yesus disalibkan. Paku yang digunakan ini paku yang nyata, yang real. Bukan pura-pura, bukan drama, tetapi peristiwa yang nyata. Dan semua itu tentu mengakibatkan Tuhan Yesus merasakan kesakitan, merasakan penderitaan, keringat tercucur, bahkan darah mengalir di seluruh tubuhnya. Inilah yang kemudian secara fisik Tuhan Yesus benar-benar merasakan kehausan, sebuah penderitaan, sebuah ekspresi yang hadir karena memang kondisi yang luar biasa berat. Ini semua mestinya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari, merasakan bahwa peristiwa salib itu realitas. Penderitaan yang dilakukan atau dirasakan dan dialami oleh Tuhan Yesus itu sungguh nyata. Hari ini hari Jumat Agung, peringatan akan sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa merasakan seberapa besar penderitaan dan kesengsaraan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu dijalani olehnya, dijalani oleh Tuhan Yesus, semata-mata karena kasih-Nya yang besar kepada umat manusia, kepada kita orang-orang berdosa ini. Tuhan Yesus mengalami kehancuran fisik karena penyiksaan dan penyaliban. Tetapi peristiwa ini juga menunjukkan bukan hanya kehancuran tubuh Yesus, tetapi sebenarnya juga kehancuran hati Allah Bapa yang telah menyerahkan anak tunggalnya. Kehancuran dari hati Allah Bapa di dalam kasih-Nya kepada seluruh umat manusia milik kepunyaannya. Peristiwa salib menghancurkan hati Allah Bapa, menghancurkan tubuh Kristus, dipakai oleh Tuhan dan menjadi cara yang dipakai oleh Allah untuk menghancurkan kekerasan hati manusia, orang-orang berdosa yang selalu dan masih selalu merasa benar, selalu mengedepankan ego dan pemberontakan di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang saat ini, di hari ini, yang hidup di dalam kesombongan, yang hidup di dalam keegoisan yang semakin besar, mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, dan bahkan tega memanfaatkan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang miskin dalam kasih. Peristiwa salib menjadi sebuah pembuktian akan kasih Allah yang tidak bisa dibantah oleh manusia, oleh kita semua. Penyaliban itu sungguh sebuah penderitaan yang hebat, sehingga penyaliban bukan sekedar kematian yang hina, tetapi juga kematian yang diberikan dalam penderitaan yang paling hebat yang pernah tercatat dalam sejarah. Penderitaan karena kehinaan, ditinggal oleh manusia, bahkan ditinggal oleh Allah Bapa. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi Injil Yohanes memberikan penegasan yang menarik, bahwa dalam penderitaan dan kehinaan yang luar biasa ini, Tuhan Yesus Kristus mampu dan tetap menjalaninya di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa sampai batas terakhir. Dan Tuhan Yesus menggenapi
semua yang tertulis dalam kitab suci. Dengan mencermati peristiwa penyaliban dan ucapan Tuhan Yesus sudah selesai, ini menjadi ucapan yang bisa kita mengerti bersama-sama pada saat ini, bahwa Yesus telah menyelesaikan tugasnya, menggenapi setiap kata yang tertulis dalam kitab suci. Semua ini adalah karya Allah dalam menyerahkan putranya untuk mengasihi dan menyelamatkan orang berdosa. Semua pengorbanan Yesus bukanlah kecelakaan, bukanlah suatu kebetulan, bukan pula kegagalan yang dialami oleh seseorang yang dianggap sebagai pemberontak di dalam sejarah bangsa Yahudi. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan dan menyelesaikan apa yang telah dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah Bapa. Semua ini digenapi dan diwujudkan dalam kematian Kristus di kayu salib. Salib yang hina berubah menjadi salib yang mulia karena cinta kasih-Nya kepada manusia. Kembali lagi kita ditunjukkan bahwa keagungan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus terletak pada kasih-Nya yang rela berkorban, rela menderita bagi orang-orang yang dikasihinya. Meskipun orang-orang ini membencinya, tidak peduli kepada Dia. Penderitaan yang Dia alami bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan kita, dosa-dosa kita yang dipikul dan ditanggungnya. Banyak orang tidak menduga dan menyadari bahwa di kayu salib itulah sungguh sangat nyata kuasa Allah untuk membarui kehidupan manusia di dunia ini. Dan kita pun berulang kali gagal mengikuti Tuhan di dalam jalan kerendahan ini, di dalam jalan kelemah lembutan ini. Banyak orang lebih sering kagum dengan gemerlap dan kehebatan dunia. Tetapi melalui Kristus kita belajar bahwa kerendahan hati dan kesediaan merendahkan diri adalah jalan yang dipilih oleh Allah untuk menyadarkan dunia yang bengkok dan menyadarkan manusia yang tegar tengkuk ini. Salib menjadi tanda perubahan dan pembaharuan. Dunia saat ini dipenuhi oleh orang-orang yang menebarkan kebencian, menebarkan benih-benih hidup yang tidak berpengharapan. Begitu banyak orang yang mengalami keputusasaan, yang kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pengharapan telah hilang dalam diri manusia. Manusia telah kehilangan pengharapan karena hilangnya kasih di dalam relasi, baik relasinya dengan Tuhan dan juga relasinya dengan sesama manusia. Sehari-hari orang lebih dikuasai oleh kecurigaan kepada orang lain, iri, dengki, dan kebencian kepada sesama, bahkan ketakutan. Orang lebih senang menebarkan ketakutan, berita-berita bohong, merasa senang ketika orang lain menjadi khawatir. Inilah teror yang sering kali tanpa sadar juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada akhirnya setiap orang cenderung menutup diri dan kemudian hanya melihat dan mementingkan dirinya sendiri, menjadi pribadi yang egois. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, kasih Kristus yang hebat di kayu salib adalah kabar baik yang mesti kita sebarkan, kita gaungkan di tengah-tengah kehidupan ini. Kasih Kristus, pengorbanannya di kayu salib membawa pembaharuan. Kita diingatkan
akan Tuhan yang senantiasa, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita diingatkan bahwa dalam hidup ini ada kasih Allah yang selalu Ia tawarkan bagi setiap kita. Sehingga setiap hati manusia yang kering karena tidak lagi disapa oleh kasih dan kemudian menjadi keras, kini boleh disapa kembali oleh kasih Allah. Boleh disegarkan kembali, boleh dipulihkan, boleh diperbaharui kembali. Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan secara nyata kasih-Nya kepada manusia. Salib menjadi simbol, bukan lagi simbol kehinaan, tetapi simbol kemuliaan. Bukan lagi simbol penghukuman, tetapi simbol kasih. Dan mari setiap kita memandang salib Kristus, kita rasakan kasih-Nya. Setiap kali kita memandang salib Kristus, kita percaya bahwa Allah ada untuk kita. Kristus hadir untuk kita. Dan demikian juga setiap kita memandang salib Kristus, setiap kita mengenakan salib Kristus, kita bersama-sama mengingat akan panggilannya untuk menyatakan kasih kepada sesama. Salib Kristus adalah tanda kasih. Dan bagi setiap kita yang memiliki salib Kristus di dalam hati kita, biarlah hati kita juga dipenuhi oleh kasih. Kasih yang mesti kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini membutuhkan kehadiran kita. Setiap pribadi, setiap keluarga Kristen, GKJ Sabdo Sumunar dipanggil bersama untuk menyinarkan kasih Tuhan. Selamat menghayati kasih Kristus, selamat menghayati pengorbanan Kristus. Dan mari kita bersama-sama hadir bagi dunia ini membawa kasih Allah. Amin. Kita bersama memasuki saat teduh. Jemaat dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan mari kita bersatu hati membawa doa syafaat dan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, yang bahkan mengorbankan putra tunggal-Mu, Yesus Kristus menjadi juru selamat yang menanggung derita dan disalibkan untuk menebus dosa kami. Hari ini kami belajar untuk semakin memahami dan meyakini bahwa salib menjadi tanda dan wujud kasih Kristus bagi kami semua. Bahwa salib adalah tanda kemuliaan Kristus. Salib yang tadinya adalah tanda penghukuman, sekarang menjadi tanda kasih. Dan bila setiap kami memandang salib-Mu ya Tuhan, kami diingatkan akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Dan kami juga diingatkan akan panggilan kami untuk menebarkan kasih bagi dunia ini. Ya Tuhan, bersama-sama kami menaikkan doa syukur
dan juga syafaat kami. Kami bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami sampai saat ini. Di tengah pergumulan bersama kami menghadapi wabah virus corona yang masih mengancam, kami boleh bersyukur karena penjagaan-Mu, perlindungan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah. Dan kami terus memohon belas kasih Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Engkau terus melindungi kami dengan sayap-Mu, menjaga kami. Biarlah kami boleh terus merasakan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara setiap kami. Tuhan menjaga kami. Tuhan menguatkan kami, menguatkan hati kami, menguatkan tubuh fisik kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Jaga setiap kami, khususnya yang masih terus bekerja, masih terus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Tuhan lindungi setiap kami yang bekerja. Tuhan jaga. Dan bila kami tetap menjalankan pekerjaan kami dengan baik, dan melalui itu berkat-berkat Tuhan boleh kami terima, kami rasakan. Jaga dan lindungi juga keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami yang jauh dari kami karena mungkin pendidikan ataupun pekerjaan yang mereka jalani, ataupun mereka keluarga-keluarga yang ada di tempat yang jauh. Kami percaya Allah terus mengingat mereka dan menjaga serta melindungi mereka. Biarlah kekuatan penghiburan yang kami rasakan juga dirasakan oleh setiap anak kami dan keluarga kami yang jauh. Berkati kehidupan bersama kami sebagai gereja, khususnya di GKJ Sabto Sumunar ini. Meskipun sampai saat ini kehidupan bergereja kami, pelayanan kami harus dihentikan untuk sementara. Tapi kami percaya semangat kami dalam mengikut Kristus, semangat kami dalam bersekutu, semangat kami dalam berpelayanan tidak akan pernah padam. Sebagaimana panggilan dari firman-Mu saat ini, kami dipanggil untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin dikuasai oleh egoisme ini. Biarlah kami keluarga-keluarga Kristen boleh menjadi pembawa damai, pembawa kasih, mengajarkan dan menebarkan kepedulian bagi banyak orang. Mampukan kami ya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini. Bapa yang makasih, kami menyerahkan dan memohonkan berkat-Mu untuk setiap upaya penanggulangan virus corona yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, oleh pemerintah daerah, dan oleh lingkungan kami masing-masing. Biarlah kami bersama boleh satu hati mengikuti arahan yang diberikan oleh pemegang kekuasaan di tengah-tengah negeri ini demi kebaikan kami bersama. Kami juga boleh mendoakan dan memohon berkat-Mu untuk tenaga medis, para dokter, perawat, rumah sakit yang berjuang melayani, merawat saudara-saudara kami yang sakit. Mari Tuhan lindungilah mereka. Setiap tenaga medis yang ada di garis depan ini, biarlah Engkau jaga mereka, sebab mereka pun punya keluarga, suami, istri, dan anak yang ditinggalkan. Dan mereka juga terus berpengharapan akan keselamatan yang dari Engkau. Dengarkanlah juga doa dan seruan mereka, permohonan mereka, supaya mereka tetap dikuatkan dan dimampukan dengan kesehatan kekuatan yang dari Allah. Mereka juga dimampukan untuk melayani saudara-saudara kami yang sakit. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah seruan kami, inilah permohonan kami. Dengan mengingat akan belas kasih-Mu di kayu salib, kami percaya Tuhan akan menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami berserah dan kami memohon di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama diberi waktu oleh Tuhan untuk menyatakan syukur di hadapan Allah. Kita akan bawa persembahan kita. Sabda Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 menjadi dasar dan panggilan bagi kita demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita diiring dengan pujian
Gedung Jemaat 365B bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku. Mari kita bawa dan serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu ya Allah. Dan kami bawa, kami wujudkan ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan ini. Terimalah dan berkatilah, biarlah persembahan ini sungguh menjadi berkat dalam kehidupan bersama kami, terkhusus di gereja Tuhan, di GKJ Sabdo Sumunar. Menjadi sarana di dalam kami berpelayanan, menjadi sarana di dalam kami menyatakan kasih Allah, berkat Tuhan dalam kehidupan bersama kami. Berkati setiap kami ya Allah dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati setiap hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan nyanyian pengutusan dari Gedung Jemaat 368 bait 1 dan 3, pada kaki salib-Mu. Yesus
Kita mengakhiri ibadah ini dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban bagi sesama. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.